Dalam hati berpikir ada apa ini? Tapi saya yakin ada kuasa dua ya, saya sangat percaya. Ternyata 2 tahun kemudian yang bersangkutan ditangkap KPK. Saya tidak usah sebut namanya, tapi ini tokoh penting. Saya kadang-kadang berenung ya, inilah barangkali kuasa dua. Mungkin kalau kita tokohkan ditangkap KPK apa yang terjadi? Tapi kami juga tidak pungkiri, pernah juga ada tokoh yang kami angkat, kemudian tanda petik ya, bermasalah secara gelar akademis, tapi sudahlah. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tokoh yang sempurna, bukan malaikat. Demikian para sahabat wartawan. Nah, saya satu lagi, apakah tempat ini menjadi salah satu mungkin dalam tanda petik ikon untuk acara gelaran 12 Juta Tokoh? Jadi begini ya, tempat yang didadakan untuk acara Narwastu sebenarnya kalau kita hitung dari awal sudah 4 ya. Pertama itu gereja Pentakosta di Indonesia, itu di Tebet. Waktu itu salah satu penasihat kita di sana, gereja Pentakosta Philadelphia di daerah Tebet. Kemudian bergeser lagi ke gedung LPMI, penasihat kita juga yang punya. Kemudian Geraha Betel, ada salah satu penasihat kita yang punya akses juga ke Geraha Betel. Kemudian ini sahabat kami juga di Sopomar Pikir ini. Jadi dengan segala hormat ya, memang ya itulah saya sangat beruntung ya punya sahabat-sahabat ya. Saya sangat dimudahkan untuk membuat acara ini ya, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita konsisten seperti Bang Ardito kemarin bilang, mungkin kalau Narwastu nggak konsisten, saya nggak mau jadi penasehat, katanya begitu. Demikian. Iya, waktu itu. Ya. Kami bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Dari Suara Tapian, untuk Pak Tobing, Ya. sebagai tokoh masyarakat yang memilih 21 tokoh ini merupakan satu yang menarik sebenarnya, menarik untuk tokohnya juga menarik, untuk orang lain juga menarik, karena banyak sekali orang yang mengapresiasi acara itu. Nanti juga karena saya dipilih, ya saya betul-betul komit untuk selalu tetap membantu mereka, memberikan nasihat-nasihat dan memberikan waktu buat Narwastu. kami dapatkan dari beberapa orang tokoh yang didapat apresiasi itu merasa tanggung jawab moral, Ya. justru membuat mereka semacam takut gitu di masyarakat karena mereka hidup seperti di ruang kaca. Ya. Apa pesan untuk Pak Tobing? Nah, saya pikir kalau kita melakukan dengan baik, kita nggak perlu takut. Kita apapun yang harus kita hadapi, saya pikir kalau kita lakukan dengan tulus dan komitmen kita tentang pelayanan, itu harus kita lakukan. Nggak usah kita takut apapun di sekitar kita. Kita nggak usah takut bahwa orang akan mencap kita bahwa ini tokoh Kristen, gitu kan. Nggak usah takut. Kita maju terus, karena kami juga bergaul dengan masyarakat Muslim juga banyak. Pekerjaan sebagai profesi saya berhadapan dengan banyak juga Muslim. Klien-klien saya ada juga yang Muslim, bahkan saya juga ada memeriksa bank syariah kayak gitu. Ya tetap aja bekerja sebagai ini ya. Tapi tokoh-tokoh Kristen itu bagaimana sebagai seorang Kristen leader itu harus kita tunjukkan, sikap-sikap kita itu harus kita tunjukkan dan menjadi contoh buat mereka. Jadi mereka-mereka yang Muslim itu juga senang. Bahkan kami juga banyak dibantu juga yang Muslim. Kegiatan-kegiatan pelayanan saya banyak dibantu sama Muslim. Artinya kalau kita minta bantuan, mereka tak menolak. Gitu kira-kira. Mungkin satu pertanyaan untuk Bang Jondro, sebagai pimpinan umum di majalah Narwastu, di tengah kondisi media yang sangat berjuang untuk terbit, apalagi cetak, apakah dengan memberi penghargaan ini, Bang Jondro merasakan ini menjadi satu kiat atau siasat untuk bertahan hidup
eksis media cetak begitu di segmen Kristiani. Saya kira ini era kolaborasi ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, sekarang era digital. Semua media cetak itu, maaf dengan segala hormat saya bilang ada yang tutup, termasuk media Sekaliber Suara Pembaruan Sinar Harapan sudah tutup. Karena itu kita harus punya tips, punya strategi bagaimana supaya bisa tetap eksis. Ya, kami punya media online, kami juga punya podcast. Ya, kami punya orang-orang yang kami anggap masih inilah tetap lebih merasa nyaman, lebih familiar dengan media cetak. Tapi tetap kita harus berjuang, tidak gampang. Ya, kami akan terus berjuang, kami akan mencari strategi supaya majalah kami tetap eksis, dan itu tidak mudah. Dengan berjuang, berdoa, kami percaya ada sesuatu kekuatan. Ya. Oke, cukup ya.